Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang atom karbon dengan anggota Dimas Rizky Fajar dengan NIM 21080360009, Kiki Ratna Widyastuti 21080360010, dan saya sendiri Albin Alfian Daud 21080360022. Saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu karbon. Karbon merupakan unsur kimia yang mempunyai simbol C dan nomor atom 6 pada tabel periodik. Karbon adalah unsur non-logam yang dapat berikatan dengan dirinya sendiri dan banyak unsur kimia lainnya, membentuk lebih dari 10 juta senyawa. Karbon memiliki beberapa jenis alotrop. Yang paling terkenal adalah grafit, intan, dan karbon amorf. Selanjutnya ada contoh penggunaannya, yaitu senyawa karbon yang tersusun atas atom karbon C dan atom hidrogen yang sering dikenal dengan hidrokarbon merupakan senyawa karbon dengan susunan atau struktural paling sederhana. Bisa dilihat salah satu contoh produk atom karbon adalah gas LPG yang sering digunakan untuk memasak. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Kiki Ratna Widyastuti. Baik Albin, terima kasih. Selanjutnya yaitu ada sejarah atom karbon. Senyawa karbon merupakan senyawa yang molekulnya itu mengandung atom karbon. Dan seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa atom karbon merupakan unsur non-logam yang dapat berikatan dengan dirinya sendiri atau dengan unsur yang lain. Dan pada awalnya karbon ini dianggap sebagai senyawa yang hanya dapat berasal dari makhluk hidup. Namun, seorang ahli kimia yang bernama Friedrich Wöhler dari Jerman berhasil menyintesis urea dengan cara memanaskan amonium cyanat, di mana urea merupakan senyawa organik yang berasal dari luar makhluk hidup. Dan penemuan Wöhler tersebut dapat mematahkan pendapat yang beranggapan bahwa senyawa karbon itu hanya dapat diperoleh dari makhluk hidup. Dan kini senyawa karbon dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu senyawa organik dan senyawa anorganik, yang mana tidak didasarkan pada asalnya, namun didasarkan pada sifat yang dimiliki oleh setiap senyawa. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada sifat atom karbon. Nah, sifat atom karbon ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu sifat fisik dan sifat kimia. Yang pertama yaitu sifat fisik dari karbon. Fasenya yaitu berbentuk padat dan massa jenisnya yaitu 2,267 gram per cm kubik untuk grafit dan 3,513 gram per cm kubik untuk intan. Kemudian ada titik leburnya yaitu 4300 sampai 4700 Kelvin, titik didihnya yaitu 4000 Kelvin. Dan kalor peleburannya yaitu ada 100 kJ per mol untuk grafit dan 120 kJ per mol untuk intan. Kemudian kalor penguapan yaitu 355,8 kJ per mol dan kapasitas kalor yaitu 8,517 Joule per mol Kelvin untuk grafit dan 6,115 Joule per mol Kelvin untuk intan. Materi yang selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh rekan saya Dimas, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas penjelasannya Kiki. Selanjutnya saya akan menjelaskan sifat kimia atom karbon. Yang pertama, karbon bereaksi langsung dengan fluor dengan reaksi sebagai berikut, yaitu karbon akan direaksikan dengan fluor akan menghasilkan karbon tetrafluorida. Yang kedua, karbon dibakar dalam udara akan terbatas jumlahnya menghasilkan karbon monoksida. Itu karbon ditambahkan oksigen akan menghasilkan karbon monoksida. Jika dibakar dalam kelebihan udara akan terbentuk karbon dioksida, yang dimana karbon dioksida ini menghasilkan pembakaran sempurna. Yang keempat,
membentuk asam oksi. Bila karbon dipanaskan dalam udara, unsur ini bereaksi dengan oksigen membentuk CO2, dan jika CO2 ini bereaksi dengan air akan membentuk asam karboksilat. Asam karbonat. CO2 ditambahkan dengan H2O akan menghasilkan asam karbonat atau H2CO3. Selanjutnya yang kelima ada membentuk garam asam oksi asam karboksilat, suatu asam diprotik. Contohnya itu seperti kalium karbonat, kalium bikarbonat, magnesium karbonat, magnesium bikarbonat. Yang keenam, kecenderungan atom karbon membentuk ikatan kovalen tunggal, rangkap 2 dan rangkap 3 sehingga membentuk senyawa organik. Contohnya itu adalah etana, etena, dan juga etuna. Selanjutnya ada pada reaksi jenis-jenis reaksi kimia organik. Yang pertama ada reaksi adisi, eliminasi, substitusi. Yang dimana pada reaksi adisi ini terjadi reaksi penataan ulang ya. Kalau misalkan letaknya itu ada di sekunder, maka kemungkinan dia akan letaknya itu di tersier. Sedangkan untuk reaksi eliminasi, adanya penambahan ikatan rangkap pada produk ya, yang sebelumnya itu misalkan rangkap 2 ataupun rangkap 1, sehingga produknya akan menghasilkan rangkap 2 atau rangkap 3. Yang ketiga ada reaksi substitusi, yang dimana reaksi ini terjadi pertukaran antara unsur satu dengan unsur yang lainnya. Contohnya itu sering yang terjadi pada reaksi halogen.